Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, senang sekali rasanya saya Nova Arianti dapat kembali menjumpai Anda dalam Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Setiap diri kita tentunya mendambakan fisik yang sehat, tapi kalau bisa jangan hanya fisik saja yang sehat, namun juga mentalnya harus sehat. Karena kesehatan yang sempurna adalah fisik dan mental yang sama-sama sehat. Salah satu gangguan mental yang mungkin sering kita dengar adalah bipolar. Namun, apa sih itu bipolar? Kenapa seseorang bisa terkena bipolar dan bagaimana cara menanganinya? Untuk membahas hal itu lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Anissa Rezi selaku psikolog. Ya, selamat datang Mbak di studio kami. Selamat siang. Iya. Gimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Langsung saja nih, berbicara mengenai bipolar. Mungkin kan sebagian orang sudah ada yang mengetahui bipolar itu apa, namun tidak menutup kemungkinan juga ada sebagian orang nih belum mengetahui. Mbak Anissa selaku psikolog bisa menjelaskan apa itu bipolar, Mbak? Oke, jadi kita perlu lihat dulu ya asal katanya. Bipolar itu dari bi dan polar. Bi itu artinya dua, polar itu kutub gitu. Jadi gangguan bipolar adalah gangguan psikologis di mana si individunya tersebut memiliki dua mood yang sangat berkebalikan gitu. Nah, dua moodnya itu yaitu manik dan depresif gitu Mbak. Jadi kurang lebih bipolar itu adalah gangguan psikologis di mana si individunya ini memiliki dua kutub atau dua polar mood yang sangat berbeda begitu Mbak. Maksudnya tadi manik dan depresif itu gimana Mbak? Oke, jadi kalau manik itu dia memiliki mood yang tinggi tetapi dia terlalu bahagia gitu, terlalu senang. Nah, itu juga sering tidak terkontrol. Ada beberapa cirinya. Yang pertama dia memiliki self esteem yang tinggi gitu. Jadi seakan-akan dia tuh bisa melakukan semuanya, dia bisa punya banyak keahlian, terus dia juga memiliki pikiran bahwa dia punya banyak kenalan orang-orang penting, misalnya seperti itu. Lalu juga ciri orang yang manik, kalau berbicara itu cepat dan meracau gitu. Jadi cepat sekali, tidak bisa dijeda, tidak bisa disela. Selain itu juga ada yang pikirannya tuh pindah-pindah. Jadi misalkan lagi ngomongin A, terus nanti tiba-tiba dia pindah ngomongin B gitu. Bahkan beberapa orang yang manik merasa bahwa di dalam kepalanya tuh seperti kita lagi menyetel 2 atau 3 TV secara bersamaan gitu. Jadi kayak riuh sekali di dalam kepalanya gitu. Kayak kurang fokus gitu Mbak ya? Betul, dan itu akibatnya mereka jadi mudah terdistraksi, mudah fokusnya tuh mudah hilang gitu. Selain itu juga orang yang manik pola tidurnya tuh jadi menurun gitu. Mereka bisa dalam sehari 3 jam tidur aja tuh bisa gitu. Kalau kita kan seharusnya sekitar 8 jam gitu ya. Nah, kalau sedang dalam posisi manik, mereka tuh kayaknya ingin bergerak terus, ingin beraktivitas terus sehingga pola tidurnya pun juga kacau gitu. Mereka walaupun hanya tidur 3 jam tidak merasa kecapean gitu. Lalu juga impulsif. Jadi impulsif itu ketika berperilaku tidak memikirkan jangka panjangnya. Gitu. Maka dari itu orang yang manik sering belanjanya bisa berjuta-juta gitu. Karena mereka tidak memikirkan, oh saya nggak punya uang nih, aduh nanti saya bayarnya atau kayak gimana gitu. Tidak. Ada juga yang judi berlebihan, ada yang berganti-ganti pasangan untuk hubungan seksual. Ada yang investasi tetapi tidak memikirkan resikonya. Nah, itu beberapa contoh gejala dari manik gitu. Nah, selain manik, gejala yang lain adalah depresif. Nah, kalau manik kan tadi dia kayaknya happy terus gitu ya. Nah, kalau depresif ini kebalikannya gitu. Jadi kalau depresi dia moodnya kayak sedih, kayak sendu gitu ya. Terus juga kalau depresif dia pola tidurnya juga berubah, tetapi bisa pola tidurnya kurang atau berlebihan. Jadi bisa seharian tuh tidur terus di dalam kamar, di dalam tempat tidur terus.
Nah, juga pola makannya berubah. Gitu. Bisa berlebihan makannya atau bahkan tidak memiliki nafsu makan sama sekali gitu. Bahkan beberapa orang yang depresif tuh bisa dalam 1 bulan dia turun 5 kilo gitu. Jadi drastis sekali penurunan berat badannya. Selain itu juga mereka kurang tertarik untuk melakukan aktivitas yang dulunya biasanya mereka suka. Jadi misalnya dulunya suka ke mall atau dulunya suka jalan-jalan, ketika dalam fase depresif nih mereka rasanya nggak mau gitu, pokoknya pengennya di kamar diem aja gitu. Terus beberapa orang yang depresif juga memiliki pikiran untuk bunuh diri gitu, bahkan sudah sampai ke percobaan bunuh diri gitu. Jadi secara garis besar orang dengan gangguan bipolar itu memiliki 2 tipe itu ya. Jadi di sisi lain mereka bisa manik, yang tadi yang happy terus, di sisi lain mereka bisa depresif, yaitu yang sedih terus gitu Mbak. Iya, tapi bisa merasakan suasana itu secara bersamaan begitu kan Mbak? Beberapa bisa, beberapa benar-benar beda gitu. Jadi kalau bisa disebut gangguan bipolar ketika mereka maniknya itu minimal seminggu. Jadi seminggu tuh manik terus gitu ya. Sedangkan depresinya minimal 2 minggu gitu. Tetapi bisa juga bersamaan gitu, di dalam 1 hari mereka manik nanti terus depresif gitu juga bisa. Sebenarnya kenapa sih seseorang itu bisa terkena bipolar gitu Mbak? Oke, nah kalau bipolar sendiri, jadi di dalam otak kita itu ada yang namanya sistem limbik. Nah, sistem limbik ini tugasnya adalah untuk menyeimbangkan mood kita gitu ya, salah satu fungsinya itu. Jadi misalkan kita lagi sedih, nah nanti sistem limbiknya itu mengeluarkan hormon-hormon tertentu yang bekerja untuk membuat mood kita jadi naik lagi. Begitu sebaliknya ketika mood kita lagi naik, nanti juga sistem limbik fungsinya menurunkan gitu. Jadi dia penyeimbang. Nah, orang-orang dengan gangguan bipolar ini mereka mengalami gangguan di sistem limbiknya. Jadi yang pas naik harusnya bisa diturunkan, sistem limbiknya bermasalah sehingga nggak bisa turun. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi memang lebih ke permasalahan di gangguan di otak mereka begitu. Sebenarnya itu ada pemicunya sehingga seseorang bisa terkena bipolar tersebut? Oke, sejauh penelitian sampai saat ini memang faktor yang paling besar untuk seseorang terkena bipolar adalah faktor keturunan gitu. Jadi faktor yang paling besar adalah genetik dari keluarga gitu. Nah, mengenai stres dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya lebih ke pemicunya saja gitu. Jadi misalkan dia sudah punya nih genetik bipolar gitu. Lalu suatu masa dalam hidupnya dia terkena stres yang besar, misalnya dia dipecat dari pekerjaannya, nah itu memicu bipolarnya itu begitu. Tapi ada atau tidaknya stres dalam hidup itu bukan penentu utama. Yang lebih utama menurut penelitian terkini adalah lebih ke genetiknya gitu Mbak. Tapi bisakah bipolar sendiri muncul secara tiba-tiba begitu tanpa ada faktor genetiknya? Sejauh pengalaman atau penelitian sih lebih banyaknya memang ke genetik gitu. Yang tiba-tiba muncul itu jumlahnya tidak terlalu banyak gitu. Lebih yang banyaknya adalah secara genetik. Kalau kita sebagai orang awam nih untuk mengetahui ciri-ciri misalkan orang tersebut terkena bipolar itu gimana Mbak, adakah? Oke, jadi kalau untuk orang awam, ciri yang paling utama sekali ketika seseorang mengalami bipolar adalah aktivitas hari-harinya tuh terganggu gitu. Jadi ketika dia dalam fase depresif misalnya dia nggak mau kerja, dia nggak mau sekolah, nggak mau keluar rumah sama sekali. Jadi kan tentu saja aktivitas hari-harinya terganggu gitu ya. Begitu juga ketika manik, kelihatan sekali gitu dia kok kayaknya belanja terus, kayak hidupnya tuh tidak terkontrol begitu. Jadi ketika masyarakat merasakan bahwa aktivitas sehari-hari saya terganggu nih, nah ada baiknya segera untuk konsultasi ke profesional gitu. Karena kita sangat menghindari yang namanya diagnosa diri sendiri gitu. Jadi ketika memang sudah merasa terganggu, baiknya segera konsultasi ke profesional gitu Mbak. Artinya kan ini tidak menutup kemungkinan semua orang pun bisa mengalami hal tersebut begitu Mbak ya?
Bisa jadi memang kita perlu lebih mawas diri gitu ya. Oh, saya nih bagaimana sih? Atau kita mencari tanggapan dari orang-orang di sekitar kita. Menurut kamu saya moodnya gimana sih? Naik turun banget nggak gitu. Nah, ketika memang sudah ada komplain dari orang lain atau kita sendiri pun merasa bahwa oh kayaknya saya moodnya mudah naik dan turun dan saya sulit mengendalikannya, nah tidak ada salahnya untuk segera konsultasi ke profesional. Oke. Mood yang naik turun kan juga sebagian masyarakat nih mungkin ada yang beranggapan mood swing ini Mbak. Ya betul. Ya, nah, samakah dengan bipolar? Beda ya. Jadi kalau mood swing cenderung lebih ringan gitu. Jadi lebih bisa diatasi misalnya dengan dia relaksasi atau dia cerita curhat gitu biasanya bisa reda. Sedangkan kalau yang bipolar ini benar-benar sudah sangat mengganggu sekali dalam kehidupan sehari-hari gitu dan biasanya memang membutuhkan bantuan obat gitu Mbak. Jadi itu termasuk ke dalam gangguan kejiwaan kah untuk bipolar ini atau seperti apa Mbak? Iya, kalau bipolar memang sudah masuknya ke dalam gangguan psikologi gitu, gangguan kejiwaan. Jadi memang perlu ditangani secara intens oleh tenaga profesional. Tapi kalau misalkan orang tersebut terganggu langsung konsultasikan Iya, begitu betul. ya? Berarti kalau misalkan hal ini tidak mengganggu, mungkinkah seseorang tidak sadar bahwa dirinya itu terkena bipolar, Mbak? Iya, jadi kalau orang itu benar-benar bipolar, biasanya sih terganggu. Hanya saja beberapa orang mungkin belum memahami gitu ya bahwa penting untuk ke tenaga profesional atau juga merasa nanti khawatir ada stigma negatif ketika dia konsultasi ke tenaga profesional gitu. Sehingga walaupun terganggu tapi dia terus saja tidak melakukan pengobatan. Nah, hal ini yang perlu dihindari gitu karena bipolar itu berdasarkan penelitian sejauh ini tidak bisa sembuh dengan sendirinya gitu. Dan walaupun nantinya melakukan treatment dengan menggunakan obat juga ada kemungkinan di kemudian hari bisa kambuh begitu. Jadi pengobatan itu gunanya lebih untuk menstabilkan moodnya saja gitu Mbak. Oke, baik. Kita akan melanjutkan perbincangan kita Mbak ya, namun tahan saja ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan kembali melanjutkan perbincangan. Tetaplah di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, terima kasih karena Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Dan pastinya saya juga di sini masih dengan Mbak Anissa Rezi selaku psikolog. Baik, melanjutkan perbincangan kita tadi Mbak mengenai bipolar tadi. Apakah bipolar ini bisa diketahui sendiri Mbak? Maksudnya tanpa dilakukan pengecekan lebih lanjut ke dokter atau psikolog? Kalau menurut saya sebaiknya memang tetap perlu dikonsultasikan ke psikolog gitu ya, atau bisa ke dokter atau nanti ke psikiater gitu. Dikarenakan membutuhkan pengobatan lebih lanjut gitu. Jadi kalau memang sudah merasa tadi dari gejala-gejala yang saya sebutkan, oh saya ada beberapa nih, saya merasa seperti itu, baiknya segera konsultasikan ke profesional sehingga kita bisa mendapatkan pengobatan yang lebih komprehensif begitu. Secara umum berbahayakah bipolar ini Mbak? Bisa berbahaya gitu. Jadi ketika dalam fase manik, berbahayanya misalnya dia bisa belanja secara berlebihan, tentunya membahayakan ekonomi gitu ya. Lalu juga bisa berganti-ganti pasangan seks, jadi ada resiko mendapatkan penyakit menular seksual. Selain itu juga misalnya dia menyetirnya ugal-ugalan, nah itu bisa membahayakan dirinya dan juga orang lain gitu. Nah sedangkan dalam fase depresi dia bisa menyakiti diri, bahkan bisa melakukan percobaan bunuh diri. Jadi berdasarkan data statistik memang orang dengan gangguan bipolar ini memiliki resiko yang lebih besar untuk melakukan percobaan bunuh diri gitu. Jadi itu sebabnya seseorang dengan gangguan bipolar itu lebih baik mendapatkan treatment gitu. Jadi jangan didiamkan saja karena memang membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain.
Sebaiknya penyembuhannya ini minum obat kah atau ada terapi khusus untuk penderita bipolar ini? Oke, jadi untuk orang dengan gangguan bipolar, penanganannya yang pertama memang memerlukan farmakoterapi atau pengobatan melalui obat gitu ya. Nah, hanya saja untuk farmakoterapi ini membutuhkan konsultasi dengan psikiater gitu. Nanti diberikan beberapa obat yang fungsinya untuk menstabilkan emosi. Jadi ketika dia depresif, bahkan moodnya turun tuh. Nah, nanti dibantu dengan obat supaya netral. Begitu juga sebaliknya, misalkan moodnya terlalu naik, bisa dibantu dengan obat untuk menetralkan. Nah, selain farmakoterapi juga membutuhkan terapi-terapi yang lain. Misalnya ada namanya cognitive behavior therapy. Nah, itu fungsinya untuk membantu si klien dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidupnya. Ya, jadi gimana sih misalnya dia mengalami stres, itu dia manik atau depresifnya tuh nggak kumat gitu, nggak kambuh. Kita bantu dengan cara-cara penyelesaian masalah sehingga dia bisa menangani masalahnya dengan lebih baik. Selain itu juga bisa melakukan terapi keluarga. Jadi karena bipolar ini sifatnya kronis gitu ya, bisa berlangsung seumur hidup, tentunya membutuhkan dukungan dari keluarga gitu. Jadi kita memberikan psikoedukasi, memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai apa sih itu bipolar, serta juga pentingnya si klien ini untuk meminum obatnya, mengkonsumsi obatnya secara rutin. Selain itu juga anggota keluarga atau orang-orang terdekat biasanya juga mengalami beban mental gitu ya, karena kan tentu tidak mudah gitu untuk mengalami fluktuasi emosi seperti itu. Nah, ini biasanya kami bantu juga untuk membantu mereka bagaimana bisa menerima si klien dengan baik sehingga bisa menemani mereka. Fase penyembuhannya gimana Mbak? Lama kah atau malah kan tadi ada yang seumur hidup katanya? Ya, jadi untuk yang farmakoterapi ya, untuk yang obat nanti tetap harus konsultasi ke psikiater dan nanti dari psikiaternya itu yang menentukan. Biasanya sih setiap bulan atau ada pertemuan rutin begitu ya dengan psikiater, nanti dosisnya berapa, obatnya berapa. Ketika dirasa gejala-gejalanya itu menurun, biasanya pun nanti dosisnya akan menurun gitu. Dan jika dirasa si individu tersebut sudah bisa mampu mengelola emosinya dengan baik tanpa obat, biasanya juga bisa diputus obatnya. Tetapi jika memang dirasa gejala-gejala yang masih sangat kuat, terus juga terapinya bolong-bolong, nah ini biasanya akan lebih lama tentunya pengobatannya. Untuk penderita bipolar sendiri Mbak, apakah si penderita ini tiap hari merasakan perasaan yang ekstrim begitu bisa dikatakan ya? Apa sewaktu-waktu saja gitu Mbak? Sewaktu-waktu aja sih, nggak yang setiap hari. Tapi itu lagi tergantung pengobatan ya. Tetapi ada yang tadi misalkan dia maniknya paling minimal seminggu gitu. Nah itu nanti dia seminggu merasakan itu terus. Terus nanti dia depresi 2 minggu gitu, 2 minggu begitu terus. Tapi ada juga masa-masa di mana dia biasa saja gitu, tidak merasakan itu. Kalau dalam setahun dia minimal 4 kali bolak-balik seperti itu, nah itu memang sudah dalam beda gitu ya, sudah berbeda, dia membutuhkan pengobatan yang lebih intens lagi gitu. Tetapi cukup jarang sih yang seperti itu, paling setahun sekitar 1-2 kali dia mengalami periode seperti itu gitu. Ketika mengalami periode seperti itu tadi, apa yang harus dilakukan si penderita bipolar ini Mbak? Tentunya menghubungi si dokternya gitu ya, entah psikiaternya atau psikolognya gitu, dan juga menghubungi orang-orang terdekat. Karena kan tadi ketika fase manik atau fase depresif itu bisa membahayakan gitu. Jadi paling tidak orang terdekatnya bisa bersiaga sewaktu-waktu misalkan dia melakukan sesuatu yang berbahaya, orang terdekatnya bisa menjaga gitu. Dan juga tentunya si kliennya ini harus berkonsultasi ke psikiaternya atau ke psikolognya. Psikiaternya misalnya perlukah ditambah dosis obatnya, atau ke psikolognya gimana nih cara saya untuk meregulasi fase ini biar saya bisa melaluinya dengan lebih cepat dan dengan lebih baik. Secara umum mengganggukah dengan sosialisasi ke yang lain gitu Mbak?
Iya, bisa mengganggu. Kalau yang manik, dia itu tadi ya, dia sangat bersemangat gitu, dan mungkin beberapa orang menganggapnya kenapa sih gitu, aneh begitu ya. Sebaliknya untuk yang fase depresif, karena dia kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan, dia cenderungnya menarik diri gitu. Belum lagi stigma di masyarakat gitu ya. Mungkin masih banyak orang-orang yang belum terlalu paham tentang bipolar, jadi dirasanya ketika orang itu sedang kambuh, ini orang kenapa ya, terus mereka yang menjauhi begitu. Karena kurangnya tadi pemahaman masyarakat sekitar ya mengenai bipolar ini. Iya betul. Jadi memang kenapa disebut gangguan, karena dia mengganggu aktivitas sehari-hari, misalnya tadi pekerjaan, sekolah, termasuk juga aktivitas sosialnya gitu. Berarti lebih baik juga peran keluarga ini mengarahkan ke positif gitu Mbak ya, misalkan kayak hobinya mungkin melukis ya diarahkan ke situ mungkin ya. Iya betul. Kalau berdasarkan penelitian sebenarnya ketika seseorang itu dalam fase manik, kan dia pengennya beraktivitas terus nih, jadi sebenarnya produktif gitu, dan banyak sekali orang bipolar yang justru kecerdasannya di atas rata-rata gitu, jadi pintar gitu. Bukan berarti kalau gangguan terus dia nggak bisa ngapa-ngapain, enggak, tetapi memang perlu diarahkan dan perlu dibantu sehingga dapat merealisasikan potensinya dia yang dia miliki dengan tepat gitu. Oke, baik. Kita akan lanjut ke perbincangan kita nih Mbak. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Baik, melanjutkan perbincangan kita nih mengenai apa itu bipolar. Ya, sebenarnya Mbak, penderita bipolar sendiri gimana Mbak untuk di Indonesia, terus juga Kabupaten Tabalong? Kalau di Indonesia memang mungkin masih bisa dikatakan belum terlalu banyak gitu ya angkanya, dikarenakan tadi awareness masyarakat masih belum terlalu tinggi. Jadi ketika mereka merasakan suatu gejala itu mungkin masih ada yang ragu-ragu untuk mengkonsultasikan dirinya ke tenaga profesional, termasuk di Tabalong ini gitu. Selama saya berpraktek kurang lebih hampir 4 tahun, saya belum pernah sih menemukan yang bipolar gitu ya. Kalau pasien dengan depresi mungkin ada beberapa, tapi kalau untuk bipolar sendiri saya belum pernah menemukan. Tetapi bukan berarti di Tabalong tidak ada sama sekali, bisa jadi memang karena belum taunya, belum aware ya. Iya, belum aware, dan juga malah mungkin konsultasinya ke pengobatan alternatif begitu. Jadi belum pernah saya menangani secara langsung. Sebenarnya nih Mbak, pentingkah dukungan dari keluarga atau orang terdekat bagi penderita bipolar ini Mbak? Iya, sangat penting ya, karena gangguan ini membahayakan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain gitu. Jadi membutuhkan dukungan dari keluarga untuk mengawasi yang pertama, dan yang kedua mengawasi konsumsi obat gitu. Terutama ketika dalam fase manik, biasanya karena si orangnya itu ngerasa produktif gitu ya, ngerasa di atas awan lah ibaratnya gitu. Jadi dia merasa, saya tuh nggak sakit apa-apa kok, saya nggak butuh nih minum obat. Jadinya obatnya putus gitu. Nah, di masa-masa seperti inilah sangat dibutuhkan dukungan dari keluarga untuk terus mengingatkan, ayo minum obatnya, ayo konsumsi obatnya, seperti itu. Artinya jangan dijauhi Mbak ya untuk itu. Iya betul, karena seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya permasalahannya itu di otaknya gitu. Jadi bukan mereka karena sengaja pengen cari gara-gara atau pengen bunuh diri, tetapi karena ada ketidakseimbangan sistem limbik di dalam otaknya yang membuat mereka seperti itu. Mungkin juga kah Mbak ada di orang di luaran sana mungkin beranggapan, oh mungkin ini orang cari perhatian gitu. Iya betul, ya itu tadi stigma negatif ya, yang dirasa ketika ada seseorang yang mengancam ingin bunuh diri, cari perhatian gitu, malah jadinya dijauhi bukannya dibantu. Sebaiknya dirangkul juga untuk sama-sama ke arah yang lebih positif begitu ya. Iya betul, dan kalaupun memang betul si orang tersebut cari perhatian, berarti kan sebenarnya ada permasalahan juga nih dengan diri orang tersebut.
Kenapa sih dia harus mencari perhatian dengan cara mengancam bunuh diri gitu. Jadi ada baiknya ya tetap dirangkul dan sebisa mungkin diarahkan untuk segera konsultasi ke tenaga profesional sehingga mendapatkan penanganan yang tepat. Karena kan yang seperti Mbak sampaikan tadi bahwa penderita ini kan penderita bipolar ternyata produktif begitu Mbak ya? Betul, sebenarnya produktif dan bahkan memiliki kemampuan yang baik begitu. Berarti bisa dikatakan bahwa penderita bipolar untuk di Indonesia ini belum cukup banyak karena kesadaran masyarakatnya mungkin yang agak kurang begitu. Betul. Walaupun di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Bandung gitu ya sudah bahkan ada komunitasnya gitu yang berfungsi untuk saling mendukung satu sama lain gitu. Tetapi mungkin di kota-kota yang kecil atau di luar Pulau Jawa untuk awareness-nya masih belum terlalu tinggi gitu mengenai bipolar ini. Sehingga saya rasa angka bipolar tuh masih seperti gunung es gitu ya, yang terlihat sebenarnya mungkin lebih banyak lagi dibandingkan yang terlihat saat ini. Oke. Baik Mbak Anissa Rezi, terima kasih atas informasinya yang sudah diberikan kepada kita semua nih. Ya, sama-sama. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Mbak Anissa Rezi selaku psikolog mengenai bipolar. Terus saksikan Ruang Sehat setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di TV Tabalong. Baik, saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.